Assalamualaikum, saya Resti Yunita, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Tujuannya adalah agar orang yang tepat bekerja pada bagian atau bidang yang tepat, sehingga tata kelola negara lebih efektif dan kualitas pelayanan publik lebih terjaga. Yang dapat disebut sebagai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam tata kelola pemerintahan, ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijaksanaan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Hak seorang PNS adalah mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas, serta cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan kompetensi. Untuk hak P3K sama seperti hak PNS, namun tidak mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban seorang ASN terdapat 8 poin. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan, dan terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Untuk kode etik ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan fasilitas milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan SDM harus berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mendapatkan pegawai yang produktif, efektif, dan efisien, diperlukan sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sistem merit dipilih berdasarkan pada objektivitasnya dalam pengelolaan ASN, karena sistem ini mengacu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan latar belakang. Contoh penerapan sistem merit dalam perekrutan ASN berdasarkan seleksi kompetensi dan kualifikasi untuk menjamin transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Pengadaan didasarkan pada kebutuhan, tujuan, sasaran, dan perencanaan organisasi. Selain itu juga dalam proses monitoring, penilaian, serta pengembangan pegawai didasarkan pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan pertimbangan kualifikasi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.